Hai, kembali lagi di Dapil 360 derajat. Kali ini kita kedatangan influencer yang berbeda dari biasanya. Saya sangat bangga dan merasa berharga, merasa penting saya bisa duduk di kursi ini, di sini. Terima kasih udah mau datang undangan kita nih. Ya, memang sebagai influencer, ya saya banyak undangan dari mana-mana juga. Itu ada dari parpol, ada dari ormas, terutama saya menerima pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Bagaimana caranya menjadikan diri mereka itu penting? Kalau ormas kan, ormas Mm-mm. itu jadi penting gimana sih gitu. Oh iya, iya Nah, benar. kalau parpol ya caleg-calegnya jadi penting bagaimana sih? Nah, tapi ya, saya dengan ilmu yang saya miliki, ya saya bagikan aja bahwasanya ya memang itu salah satu jalan utama. Jadikan diri kita penting, apapun yang kita miliki, mau ormas, mau parpol ya, mau keahlian kita atau mau kelebihan kita. Jadikan itu penting. Ini Selanjutnya itu baru akan ngikutin. pembukaan loh. Ini baru pembukaan langsung tips. Tuh, Keren banget influencer ini, tepuk tangan dulu. Oke, perkenalin eh, dong maksudnya Abang nih dari mana? oke, Maksudnya kenapa bisa terjun jadi influencer gitu. oke. Ya, ini kalau dijabarkan terlalu panjang, tapi saya akan ambil jalan yang memang alternatif terpendek ya. Jadi saya mengawali investor ini berawal dari tahun 2002. Saya lulus sekolah, saya ikut production house untuk produksi program TV. Di situlah saya mendapatkan ilmu bagaimana caranya mengedit dengan baik. Hmm, Di situ saya mendapatkan ilmu bagaimana cara mendirect. ya. Karena kan sebetulnya kalau influencer sama, penguasaan data, intinya itu aja. Iya ya. Iya, Iya benar-benar. mau siapapun juga bisa jadi influencer. Seperti Bu Rahma hari ini. Data udah dikuasain, udah siap pertanyaan, kan tinggal nanya doang. Iya benar. Nah, influencer itu menginfluence sesuatu, berarti kan harus ada produk. Sama data juga. Jadi kalau ditanya sejak kapan dan bagaimana jadi influencer, saya juga nggak tahu mulai jadi influencer tuh kapan. Yang jelas, Kalau dikenal orangnya. nah, Nah, kalau dikenal orang itu sejak saya bergabung bersama teman-teman Farvi. Jadi Persatuan Artis Film Indonesia di bawah komando Alicia Johar itu kan hmm, organisasi artis terbesar ya. Saya sering ikut-ikut mereka tuh. hmm. Nah, terus ini sayang banget kalau nggak divideoin. Nah, Oh iya akhirnya benar. saya videoin. Nah, ternyata rekaman itu diterima sama Masyarakat. masyarakat. Iya, akhirnya mereka tahu, oh iya, begini ya, oh itu, ini. Akhirnya ya dari situ ya keterusan gitu. Oh Sampai iya. sekarang ada apa-apa saya videoin, jadi. Jadi video, jadi konten, ya. Makanya kalau dilihat YouTube saya itu nggak pernah saya share. Tapi yang nonton ada aja gitu kan. Selebihnya ya kalau dipikir-pikir pakai akal yang agak ruwet, nggak nyambung juga sebetulnya kok. Bisa ya orang menonton video-video saya dan orang-orang ngomong, ih keren videonya. Saya nggak tahu gitu. Itulah penilaian orang sebetulnya. Kembali lagi ke situ. Jadi kadang kita nggak sadar yang kita perbuat itu baik, bagus, diterima masyarakat. Sampai-sampai nih, saya mau cerita sedikit boleh ya tentang Boleh, boleh, boleh perjalanan saya banget, boleh keliling banget. Jawa Barat dan Indonesia. Ah, itu gini. Hmm, Itu juga yang tadi saya mau tanyain karena saya dapat dengar-dengar nih, hmm, Abang itu keliling Jawa Barat naik motor. ya, Nggak kayak yang lain ya. Kalau yang lain itu kan pakai mobil mewah, menunjukkan kalau dirinya ini something gitu. ya. Jadi setelah saya keliling-keliling di Riau, itu sampai Riau. ke Riau ya. Saya sebelum di Jawa Barat tadi pertanyaan di Jawa Barat, saya akan bergerak ke Riau dulu. Di Riau itu saya sampai ke pulau terpencil dan masuk wilayah 3T terluar. Terkurang lah gitu kan, saya nggak terlalu ini, tapi memang itu termasuk wilayah 3T, cari aja artinya. Hmm. Kenapa? Di sana itu lahannya gambut. Nah, saya videokan. Akhirnya saya mendapatkan investor. Wow. Bisa sampai dapat investor tuh Ya gimana? gara-gara video yang saya buat itu. Karena video itu aja ya? Iya. Karena dalam video itu saya sampaikan bahwa di sini ada lahan sekian hektar belum diolah lahannya. Mhm, Nah, mungkin teman-teman yang lain yang dilihat video ini mhm. ada pengusaha, silahkan kalau mau menanam, ternyata ada. Wow. Kita tarik mundur ke tahun 2011, mungkin nanti lihat podcast Bu Rahma, siapa tahu ya, ada namanya Imam Baihaqi. Mhm. Sekarang dia pejabat di Dompet Duapa. Mohon maaf saya sebut karena ini adalah sejarah. Saya sama dia keliling Indonesia ke tempat-tempat yang minus. Yang paling saya ingat di Pulau Lanjukang, itu di antara Makassar dan Kalimantan ada pulau kecil namanya Lanjukang. Saya masuk ke Lanjutkan. situ. Saya bawa kamera. Akhirnya saya videokan semua, di sana ada inses. Kekurangan air juga, mereka minum eh,
pada hujan, nunggu hujan baru bisa minum air karena pulaunya kecil dan hanya 14 kakak waktu itu. Tahun Oh, 2011, mungkin sekarang udah berkembang. Saya videokan semua. Saya kasih ke, bener-bener seterpencil itu ya? ya, ya. Oke, oke, oke. Saya kasih video itu Ini tahun berapa nih, Bang? 2011. 2011. Ya. Judulnya itu Kampung Inspiratif Dompet Duapa. Semoga Oke. program ini terus dijalankan karena itu mengangkat hal-hal yang memang seharusnya diangkat jadi orang lebih banyak tahu. Mm-mm. Itu kalau boleh tahu, foundernya siapa, Bang? Foundernya itu banyak. Jadi Oh. siapapun, yuk kita bikin acara, yuk berangkat sama siapa. Seperti Tapi itu. sampai sekarang masih bergerak ya, Masih, masih aktif ya? masih. Nah, yang penting adalah di Jawa Barat. Saya asli orang Ciamis, Mmm, ya. oke. Saya adalah salah satu korban efek kemajuan zaman. Saya sekolah di STM YPS Otomotif. Teman-teman saya itu berangkat ke Jepang sama Korea. Jadi jadi montir lah gitu kan. Iya. Ada juga yang daftar tentara. Mmm, Saya ke Jakarta ikut PH sampai akhirnya jadi influencer. Saya kembali lagi ke desa dong pulang pakai motor. heeh. Awalnya dari situ. Di sana saya menemukan hal-hal yang memang, waduh kok ini di videoin bagus ya. Oh, ya, ya, ya. Salah satunya ya saya keliling Jawa Barat paling banyak. Semua wilayah sudah saya kunjungin, beberapa desa hampir 300 desa. Terutama di desa Sukamaju nih, Kecamatan Cimanggu. Hari ini Mhm. pun dia Pak Kades itu baru nelpon ke saya bahwa Pak Elhan sebentar lagi kami kekeringan, kami butuh beras, mau beli beras. Ini nanti kalau ada yang mau jualan beras nih boleh nih nanti asal di bawah rata-rata ya karena kita bantu desa yang terancam kekeringan. Ini salah Tuh, satunya. ya, boleh ya. Jangan mikirin cuannya aja, tapi sosialnya juga. Itu. Nah, kembali lagi kenapa di Jawa Barat saya berkeliling. Saya pulang kampung pakai motor, akhirnya saya menemukan hal-hal yang bisa saya angkat, saya bagikan. Mhm. Sama konsepnya. Di Cianjur ada lahan 12 hektar. Lahan itu terbengkalai. Mmm, Akhirnya saya ngomong ke teman saya yang ada di sini di Jakarta, Kang mau nggak nanam apa kayak gitu buat ini? Akhirnya jalan. iya. Akhirnya ya Pak Enan terima kasih. Emang Beberapa bulan tadinya saya nggak lakukan itu. dipegang sama petani? Biasa kan kalau masih di terpencil gitu, masih memberdayakan orang-orang situ untuk jadi petani gitu kan. Ini pertanyaan yang sangat berat saya jawab. Kalau Bu Rahma pernah masuk ke desa-desa di Jawa Barat, pakai Belum. motor ya, ingat ya jangan pakai Oh, mobil. Karena kalau pakai mobil dari Jakarta pasti lewat tol. oh iya bener. Pasti lewat tol, kelewatan tuh. Oh iya, ya kan kalau naik motor berarti bisa ketemu-temu banyak orang gitu Ketemu kan. banyak orang, ada yang rame-rame mampir dikit, ada yang aneh-aneh, kita duduk bareng di situ, ngopi sampai pernah saya ketiduran di Terminal J-Broad itu, Aha. sampai saya kenal dengan supir-supir, Hmm. sampai itunya, sampai sebegitunya. Jadi dalam artian begini, saya ceritakan ini berhubungan dengan pertanyaan Bu Rahma karena memang sangat jarang sekali banyak banyak sedikitnya orang-orang kota itu kembali ke desa itu hanya untuk ya bersenang-senang gitu. Tanpa memikirkan apa sih dari sisi desa tersebut yang bisa diangkat. Manfaatnya banyak loh. Balik Banyak. ke desa itu satu healing, kedua Pasti 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 kan satu healing, kedua kayaknya boleh nih kalau misalnya masa tua kita udah capek di kota gitu ya. Kalau aku jujur pribadi pengen gitu masa tua nanti kayaknya enak nih kalau di tenang, quiet gitu ya tempatnya. Terus juga nah berarti kan kalau pada saat nanti kita sudah settle di sana, nggak mungkin dong kita yang biasa kerja terus nggak kerja lagi, ya kan? Nah, ini keren nih. mungkin nanti apa nih yang bisa kita berdayakan di sini gitu. Nah, Bang Elhan gimana tuh? Ya, sebetulnya saya juga dengan keliling dan dekat dengan para kades, camat, ya saya ditawarin ada lahan nih kalau mau bikin apa. Saya langsung sebutin aja, kita bikin aja pesantren. Wah, Loh, bagus katanya, kok banget. pesantren? Ya iyalah saya bilang. Heeh, heeh. Kenapa? Ada kalau saya memang lebih ke sosial. Iya, Sosial, nah, tapi ada beberapa persennya itu memang buat kita kan. harus dong. Saya sampai sampai ini, sampai Jangan disediakan sampai nyusahin orang kan. betul. Sampai saya disediakan dari yang 12 hektar aja, udah 1 hektar buat apa kek? Saya bilang, kita bikin aja inkubator kek buat anak-anak belajar pertanian, ya bisa jadi desa kreatif juga. Kreativitas. Nah, kreativitasnya itu yang akan bermanfaat, sorry untuk cuan gitu ya.
Itu juga kan cuan itu bukan untuk kita pribadi, tapi kan untuk yang lain dan untuk mengembangkan lagi. Nah, itu jadi kalau menurut aku bisa jadi daya tarik orang. Nanti datang ke Jawa Barat, ya dijadikan EduFarm itu. Oke, ini sangat menarik nih, Bu Rahma. Ternyata sangat luar biasa. Sudah memikirkan ke situ dan saya senang. Saya senang kenapa? Saya bisa bagikan ke teman-teman kepala desa yang berada di Jawa Barat yang sudah ketemu dengan saya. Bahkan melalui video ini mungkin saya sampaikan untuk menerima siapapun yang datang ke sana. Kalau perlu, saya ajak, saya sebutkan desanya, kita ke sana. Ada Nah, apa di ya. sana? Jangan Seperti apa? disebutin, Bang, jangan Iya disebutin. makanya, makanya ini Jangan dia. disebutin dulu. Karena di desa tersebut itu, dia jadi gini, sumur bor aja nggak tembus Oh di ya, pesisir selatan Jawa Barat. Ini desanya saya nggak sebut. Tapi setelah 2 bulan saya pelajari, bahkan baru 2 minggu kemarin, kades saya telepon, Pak Elhan, kami terancam kekeringan dan terancam kelaparan ini. Kenapa? Beras kita harus beli dan desa sudah menganggarkan untuk beli. Saya pelajari dong. mhm. Saya ke By teman-teman data semua by ya data itu? semua, Mhm. saya pelajari, ternyata di desa tersebut di bawahnya itu di kedalaman 12 meter ada batu yang sangat lebar sekali, nggak tahu batu apa, tapi lebar banget. Sehingga nusuk mata bor di sini nggak tembus 12 meter. Wow. Itulah yang kayak gitu yang saya pelajari. Tapi sekarang udah ada solusinya? Belum. Makanya saya buka di podcast Burama, siapa tahu nanti ada para leader yang memang punya solusi bagaimana cara menembus batu yang sangat tebal itu dengan mata bor. Kayaknya Karena boleh satu spill, desa loh. jangan kecamatan ya, boleh kelurahannya aja di-spill. Boleh, jadi maksudnya kan untuk, yang mungkin di bidangnya di sana bisa membantu. Ya, At least kalau nggak ekonominya, tapi ilmunya kan bisa di-sharing. betul. Berkesinambungan dengan pertanyaan dari Bu Rahma, kenapa keliling Jawa Barat pakai motor, terus menemukan apa aja dan seperti apa. Ya inilah yang bisa saya sampaikan karena memang dengan saya keliling Jawa Barat ini boleh saya buka nggak sedikit nih hal yang tapi saya khawatir offset, saya mohon maaf, saya harus sebutkan ya efek dari saya keliling Jawa Barat. Boleh ya? Boleh boleh. Saya dapat dukungan untuk calon independen DPD untuk Jawa Barat Wow! free dari para kades dan beberapa organisasi masyarakat yang ada di desa yang sudah saya kunjungi. Itu karena rasa terima kasihnya mungkin ya? Saya nggak ngerti. Yang jelas, saya berhasil menjadikan Hebat diri saya loh. penting untuk mereka. Ya seperti ini, ketemu orang saya cerita. Jadi inspiring ya. Jadi Iya, ini yang depan kita nih seorang tokoh yang inspiring juga loh. Cukup dikenal berarti aku nggak sia-sia dong ngundang abang di enggak. sini. Kan tadi saya sudah sampaikan, satu desa sekarang terancam kelaparan karena nggak ada beras, karena padi di sana nggak jadi. Coba saya akan kembalikan ke Bu Rahma, mendengar itu bagaimana. Dan teman-teman yang lihat rekaman ini, saya yakin Pak akan nanya, di mana sebetulnya. Saya nanti akan sebutkan, kalau perlu bareng-bareng ke sana. Harus. Kenapa? Inilah yang saya temukan selama saya keliling Jawa Barat pakai motor. Sebagai influencer, Mm. konten-konten apa yang bisa diterima sama masyarakat sekarang? Ah, sebagai influencer, konten apa yang bisa diterima masyarakat Konten dan saat tenang? medianya. Oke, masyarakat mana ya dulu nih? Segmented loh. Hmm. High end, low, nah itu ada Ada umur juga. umur juga. Globalnya kali ya. Globalnya, Hah. pelajari culture daerah tersebut. Kalau di sana ada nelayan, ya pelajari tentang ikan. Nggak mungkin kita bicara perkebunan di daerah pesisir Jakarta Utara sana. Pulau Seribu gitu Pulau maksudnya. Seribu. Sebut aja. Iya, Pulau Seribu maksudnya. Sebut aja. Iya, iya. Iya, iya. Berarti kan Bu Rahma harus menguasai tentang ikan dong. Iya. Itu konten itu ketika Bu Rahma bicara ikan, Bu Rahma bicara soal UMKM dan lahan dari ikan. Misalkan Bu Rahma teriak, kami siapkan kaleng kemasan. Siapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka nangkap ikan, saya beli. Dan kita akan kooperasikan. Itu akan masuk akal diterima. Iya. Karena saya sudah, Memberdayakan ya. betul, memberdayakan. Karena saya sudah ke Pulau Seribu, saya sebutkan di sini nggak apa-apa. Dan ini memang jadi isu yang memang saya pikirkan. Sebagai influencer harus memberikan data dan memang harus memberikan informasi yang akurat. Di sana tuh masih ada loh, satu pulau, di atasnya ada masyarakat, tapi dikuasain sama PT. Nah itu, di sana sering demo juga loh Bu Rahma. Bisa nggak Bu Rahma masuk ke sana? Bisa dong. Nah sekarang Bu Rahma apa yang bisa dilakukan untuk warga-warga yang di sana? Itu sangat menarik. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi adalah menguasai culture di sana. Konten apapun kalau udah sejalan nih, udah selesai. Kan aku lihat-lihat nih, abang kayaknya aktif banget nih pakai AI. Ah, Itu kan lagi happening tuh bang. Jujur aku pun nggak ada waktu buat ngecek-ngecek gituan sih. Bisa diajarin nggak bang? ah
AI. Hmm, Ini berhubungan dengan teknologi. teknologi. Jadi yang pertama AI itu kan teknologi kekinian. Hmm, Sebetulnya aplikasi semua itu sebetulnya yang main. Kita masukin foto jadi ini jadi itu. Cuma kan orang tidak paham AI itu apa. iya. Itu dong, ceritain dong, Bang. Aku kan nggak, termasuk aku nih, aku juga nggak tahu. Saya tidak akan terlalu detail, cuma lebih ke guna AI aja. AI itu bisa diartikan dikesinambungkan dengan virtual assistant ya. Hmm, Jadi kita bikin video, video kita disebarin, terus diedit sedikit, seperti apa bagaimana dirubah tapi dengan tidak merubah konten ya. Konten yang utama itu tidak berubah. Walaupun orangnya nanti beda ininya tapi kontennya tidak berubah. Dan itu diterima oleh masyarakat milenial. sedikit aku tanya personal. Hmm. Berpolitik juga nggak? Saya tidak berpolitik. Saya tidak berpolitik dan saya tadi sudah sampaikan saya mendapatkan dukungan KTP untuk maju DPD. Untuk apa? Independen. Ya, independen, calon perseorangan. Saya dapat KTP itu 11.000 kemarin saya masukkan ke KPU Jabar. Wow. Saya sempat lakukan perbaikan karena saya sempat nggak lolos, jadi ada perbaikan dan diinjek lagi oleh para teman-teman di desa. Nih pakai. Nah, Jadi justru saya tidak teman-teman berpolitik. ya yang nge-support ya. Iya, justru kalau dikatakan saya berpolitik atau tidak, tidak. Justru saya anti politik. Bahkan saya sebagai influencer yang memang kebetulan dicalonkan DPD juga atas dorongan masyarakat, saya tidak akan teriak siapa capres ke depan. Wow. Loh kalau saya teriak Menarik nih. kalau saya Menarik teriak nih. kalau saya teriak di Tasikmalaya, oke lah. Saya nggak nyebut merek ya, si Anu, Iya. oke. Kalau di Cirebon itu udah beda lagi, si Anu. Kalau di Bogor beda lagi. Wow. Capres pilihan masyarakat itulah yang saya dukung. Jadi saya nggak ada harus ini harus itu nggak ada saya. Nggak ada ya. Nggak ada. Makanya banyak teman-teman yang mengatakan ini ada di mana-mana orang. Jangan-jangan main 2 kaki, 3 kaki, 5 kaki. 5 kaki bahkan. No, it's just media. Hanya bermedia saja. Dan saya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat ini loh. So tetap berpegangan pada basicnya ya. Ya, kembali lagi ke konsep dasar. Apapun konsep dasarnya, dengan AI kah, dengan itu kah, tidak akan merubah Pendiri siapa LH orang yang di ini. belakang itu. Iya, 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 iya. Kalau tentang personal branding kan udah kelihatan nih. Hmm. Kalau Bang Elhan tuh personal brandingnya ya memang udah influencer gitu kan. Ada tips nggak buat orang-orang, apalagi sorry nih caleg-caleg sekarang? Untuk caleg-caleg tips sebetulnya saya banyak memberikan edukasi ini bahwa caleg-caleg itu harus berhasil mengetahui, mengenali, memahami dirinya sendiri. Wow. Kurangnya apa sih? Lebihnya apa sih? Keahliannya apa sih? Karena kalau udah diketahui itu, satu aja kelebihannya, Mm-mm. itu bisa bisa didorong terus untuk dijadikan bahan ya. Ya, Bahan untuk konten media dan lain-lain. Jadi kalau untuk caleg ya jadikan diri dia penting. Ya pentingnya tuh apa? ya. Jangan yang negatifnya yang dijadikan penting, positifnya dijadikan penting. Untuk caleg sekali lagi jadikan dirimu penting karena itu yang akan membuat kalian itu ya itu saya bicara untuk caleg-caleg milenial ya. Karena saya Dikenal ya. lebih dikenal kelebihan Anda. Tapi akan jadi masalah ketika Anda tidak memahami kelebihan Anda sendiri. Biasanya kalau di parpol ya, biasanya ada loh pendidikan caleg. Iya. Ntar dibangkitkan, terus bisanya Mm-mm. apa, ahlinya apa. Bahkan setiap orang itu beda. Tapi Kan perbedaan, kalau sekarang udah ada nih yang hmm, kayak oh si A nih ikonnya si A misalnya gitu. hmm, Itu sih menurut aku juga penting ya, penting. karena si satu nama ini bisa membawa partainya itu. Oh iya, Aduh, aku mau ngomong nggak enak nih. nggak apa-apa, nggak apa. Ini saya akan sedikit. Memang ini podcastnya Bu Rahma. Saya tadi takut offset sebetulnya, tapi Gak apa-apa. saya harus Gak sampaikan ini. Karena juga saya takut offset, jadi Bapak aja yang menyampaikan. Ya, jadi kita sebut aja lah Hanura. Hanura ini Mhm. partai hati nurani rakyat ya. Mhm. Dengan hati melayani dengan hati. Yes. Sudah sangat jelas sekali punya segmen khusus untuk masyarakat. Lebih menjadi pendengar setia. Ya. Saya sering loh ikutin channel saya sebut lagi nih, channelnya Hanura saya ikutin. 2 kali nih disebut. Di situ saya melihat, aduh saya nyebut nama boleh nggak sih? Boleh kali ya? Kalau mau cut aja. Pak Jabar Bazeber. Dengan usianya yang ini, dia tetap belusukan. Mhm. Kenapa yang muda-muda tidak turut serta untuk mengambil semangatnya seperti itu?
Dan ini tidak bicara hanya untuk Jakarta, Mhm. bahwa Hanura ini ada Bukan di seluruh Jakarta, Indonesia. iya, iya, itu aku setuju banget sih, aku setuju banget. Emang, seharusnya semua itu bergerak, bukan hanya orang-orang tertentu saja gitu ya. Karena gini, di atas mungkin kita sudah melihat, oh ada ketum kita gitu. Hmm. Di bawah ada siapa nih? Justru kan tombak pertamanya itu ya di bawah ini. Frontliner itu adalah yang seharusnya mendapat pelatihan. Ya mungkin Hmm. mungkin saya nggak tahu ya ini di Hanura seperti apa. Yang jelas teman-teman saya di Hanura memang mengatakan, oh kita sudah siap. Oh bagus saya bilang. Mhm. Karena ya kita tahulah sejarah Hanura bagaimana bangkitnya. Bahkan sekarang Hanura, ini sedang asik-asiknya nih. ya. Kenapa? Kalau Primadona. Sekarang lagi primadona justru. Saya sebagai Hanura influencer ya sendiri bicara ini. Hanura sendiri kalau dibicarakan itu kan, deep artinya ya, hati nurani. Kita nih, pelayan masyarakat kalau bisa dibilang caleg, DPRD, segala macam itu tuh semua kita tuh pelayannya masyarakat sebenarnya. Dan kita harus mendengarkan keluh kesahnya mereka tuh apa. Kita juga harus melayani mereka gitu kan. Nah, hati nurani ini nih kita jadiin, eee, ini ya, wadah untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada kita gitu. Dan kita jangan pernah membohongi itu gitu ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat udah percaya sama kamu, kamu pegang kepercayaan itu. Oke, sekarang saya akan izin bertanya satu pertanyaan. Nggak boleh? Ini Boleh, pembahasan boleh, boleh. ini pembahasan tadi ke Hanura ya. Mhm, Jadi memang saya harus sampaikan bahwa walaupun ibaratnya begini, walaupun di dalam satu siaran mhm, kita banyak orang di studio, mhm. pikiran kita tidak konsen, tapi hati Hanura kan. Hanura dong. Nah, kenapa? Kenapa pilih Hanura dan kenapa berada di Hanura? Ini mungkin akan bisa dijawab oleh teman-teman juga. Kenapa? Kita kembalikan di situ. Setelah itu baru kita bergerak. Saya sebagai influencer ya, saya kan ngikutin Hanura. Semua parpol saya ikutin sebetulnya. Tapi karena ada hari ini di markasnya Hanura, saya terima kasih sudah berada di sini. Tadi kita bahas, jadikan caleg itu penting. Sekarang jadikan Hanura ini penting buat masyarakat. Biasanya influencer itu milih-milih datang, apalagi ke partai, Ini setuju, ini setuju. ya kan? Kok mau sih datang ke sini? Hanura. Begitu diundang saya kaget. Waduh, ini di mana kita podcastnya? Di Bapilu Hanura. Wah, ini menarik saya bilang. Hanura itu bukan sesuatu yang jauh bagi saya. Saya tadi sempat ditanya, kenapa di Hanura? Kenapa mau ke sini? Karena saya melihat sosok Pak Oso. Saya Ada kedekatan? bukan nggak ada pendekatan, Ah hah hah. cuma saya berada pada barisan yang memang sempat ramai beberapa tahun yang lalu. Karena Pak Mmm, Oso kan dulu kan di HKTI juga ya. iya. Ya itu kan kita bersemangat. Bagaimana perjalanan HKTI sini-sini. Tapi yang kita lihat itu Pak Oso kan. Iya, saya bilang. Nah, berarti kan ada semangat-semangat yang memang bisa dijalankan kembali. Mhm. Bagaimana nasib pertanian? Kenapa tadi saya berbicara soal pertanian di sini tadi? Bapak ini kayaknya ini ya, Apa? eee, pertanian nggak sih? Maksudnya influencer pertanian juga atau gimana? Influencer itu kan hanya badan saya di depan influencer. Bu Rahma tidak nanya jabatan saya apa. Dan tadi sempat menanya di parpol enggak, di perpolitik enggak. Tapi saya punya jabatan yang saya pertaruhkan untuk masa depan saya dan bangsa Indonesia. Saya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia, petani. Wow. Kembali lagi ke beberapa menit yang lalu, back. Saya katakan bahwa satu desa terancam kelaparan karena tidak ada beras, karena berasnya di sana tidak jadi. Karena kekurangan air dan memang lahannya beda. Satu desa. Kekurangan air itu Kenapa saya bicarakan itu di sini? berarti di geografisnya ya? Ya, geografisnya. Kuncinya itu di geografis dulu? Ya, Karena kenapa kan saya kalau kekurangan air itu nggak ada jalur untuk air ke sorry, ke lahannya. ya, Memang belum disentuh sama geografis, Pak. sudah Tapi tidak optimal. Dari kementerian tidak optimal saya katakan. Karena kementerian. kementerian tidak optimal ke sana. Aduh, gimana Ya, ini? saya berani mempertanggungjawabkan konten ini. Kalau perlu ayo turun bareng-bareng. Saya Oke. akan tunjukkan begini loh ini kondisinya. Berarti udah dipegang sama kementerian dong, bukan swasta lagi. Nggak ada berarti nggak ada sangkut pautnya sama dana, Nggak ada. nggak ada. Jadi miss-nya benar-benar di kementerian. Ya,
Dan kementerian. daerah Jawa Barat ini memang program-program kementerian yang saya katakan juga di sini tidak Mhm. optimal. Wow. Banyak tiap tahun. Dipertanggungjawabkan Oh ya? jelas. Oke. Saya yang mengajukan dari satu desa untuk ke Kementerian X. Ini loh masalahnya. Mmm, Dan surat-surat saya sudah masuk, termasuk ada PAUD yang mau roboh. Pak Elhan tolong ini. Aduh saya kemana ya gitu kan. Saya sampaikan lagi ke teman-teman di kementerian, bos ada ini nih bos. mhm. Itulah kenapa saya influencer, saya lebih senang mengedepankan saya sebagai influencer. Saya bukan wartawan, Menginspirasi ya? tapi sebagai influencer saya bisa mempresentasikan, Mhm. bisa menyampaikan, dan bisa memberikan edukasi juga, influencer ya. Tapi kalau wartawan kan ada undang-undang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau influencer bebas. Mhm. Yang jelas, kenapa saya nyaman di sini, duduk di sini, bahkan berbicara pertanian tadi, karena saya lihat Pak Oso yang sangat peduli dengan petani. Kita lihat sejarah lah, baca aja. Nih buktinya nih, hati nurani rakyat. Ya, saya boleh boleh dicek karena memang dengan kita ketemu masyarakat yang culture-nya berbeda, ada yang seperti ini, kurang ini, harus begini. Dan saya ketika masuk ke desa, saya mengetahui bahwa di desa itu generasi milenialnya yang memang seharusnya ada di desa ya, menjaga orang tua mereka berladang kosong. Mhm. Mereka bekerja ke kota. Kenapa? Karena nggak ada pekerjaan di desa. Kalau menurut aku itu juga sih, gini, kita itu termasuk kultur yang nggak menghargai anak bangsa. Kan saya tadi sampaikan, begitu mengawali podcast ini, saya sudah menyatakan bahwa saya adalah korban kemajuan zaman. Saya kalau nggak ke Jakarta, nganggur loh di kampung, di Ciamis. Benar Saya benar. nganggur, ngojek paling. Tuh tolong deh, tolong dong itu dong, menteri-menteri nih, perhatiin lagi deh anak-anak bangsanya, jangan sampai yang kalau udah berprestasi di luar baru diklaim, "Oh iya itu orang Indonesia." Jangan kayak gitulah, ayolah ke depannya kita makin baik lagi. Saya berharap makanya. Karena sorry, pekerja-pekerja luar negeri lebih gede salary-nya dibanding anak-anak kita sendiri gitu. Dan sampai anak-anak kita banyak yang imigrasi ke sana, maksudnya bermigrasi ke sana gitu kan. Itu kan sebenarnya menyedihkan ya, cuma ya sudahlah, nih mudah-mudahan didengar. Saya duduk di sini berharap banyak dari Mhm, Bu Rahma dan kawan-kawan dan ya karena ini memang jelas saya duduk di markas besarnya Partai Hanura yang sangat luar biasa megah dengan peralatan podcast yang sudah siap menampung kekreativitasan para calegnya terutama. Saya mhm. berharap banyak bisa menjadi agen perubahan ke depan. Amin 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 amin. Yuk lebih kreativitas lagi. Ya, karena masyarakat itu nggak cuma Jakarta ya. Di Benar. desa itu sangat memerlukan sentuhan-sentuhan real. Permasalahan mereka tuh solvernya apa? Mhm, Banyak orang nggak nyampe ke situ. Tidak mhm. hanya sebatas membuat proposal, udah jago orang desa bikin proposal, tapi ujungnya kemana? Mereka nggak ada edukasinya, Ya, nggak tahu, "Ini aku harus kemana kemana." Ya baguslah ini Bang Elhan pedulilah, bagus sebenarnya. ya. Peduli sama rakyat bawah, ya itu memang tugas kita sih sebenarnya. Sebetulnya tugas kita bukan hanya tugas negara sebetulnya. Ah Cuma negara akan berperan ketika menjadikan harusnya masyarakat itu negara penting. itu Kontennya masyarakat loh. mhm, Negara menjadikan masyarakat itu penting. Sudah pada minum belum ya? Sudah pada makan belum ya? Ada nggak masalah di situ? lebih peka kali ya. Pakai hati nurani. Dari semua nih yang tadi kira-kira ada rangkuman tips, juga ada, beberapa saran nggak nih untuk anak-anak milenial yang lagi nyalek, juga untuk para caleg yang memang sudah bukan milenial lagi? Oke, closing statement dari saya sebagai influencer yang memang kebetulan diundang ke meja yang sangat istimewa ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya menjadikan diri kita penting. Setelah ketahuan kita penting nih gitu kan, baru ambil tarik ke belakang kontennya apa yang dipentingkan itu. Mmm. Karena banyak banyak hal juga negatif semakin aib semakin wah hebat gitu padahal enggak. Tapi yang positif yang bisa akan berefek kepada masyarakat. Itu aja. Ketika sudah jelas, oh keahlian kita penting kita di sini, udah itu sampaikan dan itu dikuatkan, itu aja. Kalau dari sisi teknologi untuk menghadapi pemilu tahun 2024, semua teknologi
AI yang terbaik memang saat ini. Ya kita Kalau medianya? kalau medianya saya sudah menyiapkan sebetulnya. Pemimpin masa depan siap mensupport caleg-caleg lintas partai. Kalaupun dari Hanura ada yang mau kirim rilis, Hmm. kirim berita, saya akan naikkan. Ih, Pemimpin masa baik depan. banget. Media Keren, keren. pemimpin masa depan itu memang dilahirkan, diciptakan atas dasar keperihan saya. Waktu saya dulu mengawali di partai, nyari media susah. Akhirnya saya buat sendiri dan saya sudah bernazar waktu itu siapapun mau gunakan media ini ya monggo. Kalau misalkan saya berpihak kepada satu apapun itu saya sudah bukan influencer lagi. Berarti kan Politik. saya kan dibayar atau Iya, di direct otak saya untuk iya, ini. benar, Tadi benar, saya banyak benar. berbicara Hanura, itu kenyataan. Wah, terima Saya terinspirasi kasih. oleh sosok Pak Oso. Keren, keren. Seperti itu Brahma. Selebihnya ya apa lagi ya? Closing statement ya. Itu aja. Jadikan diri kita penting. Mhm. Dengan menjadikan diri kita penting itu otomatis kita akan bergerak nih. Alam bawah sadar akan bergerak. Apa sih yang kita mau munculkan? Jadi kalau dijabarin 1, 2, 3, 4 kepanjangan, Panjang. cuma satu, jadikan diri kita penting. Dalam kurung, pasti Anda akan tahu kehebatan Anda di mana. Itulah solver untuk masyarakat. Dan lebih Itulah AI. dan bermanfaat juga ya Ya, buat banyak orang. Setelah kamu dapat ilmu, kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. At least kamu menyampaikan itu kepada masyarakat yang belum tahu. Thank you udah nonton YouTube ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kembali lagi di Dapil 360 derajat. Thank you.